Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami udah ketemu sama narasumber kita mengenai Dewarna. Untuk selanjutnya kita akan menanyakan sedikit mengenai Dewarna ini. Mohon izin ya Mbak, perkenalkan dulu namanya siapa Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Regita Aldena atau yang biasa dipanggil dengan Rere. Saya di sini itu sebagai HR business partner awalnya. Kemudian saya menikah nih ceritanya sama ownernya, jadi ya sekarang jadi co-founder juga lah gitu. Kalau boleh tahu awal mulanya terbentuk Dewarna ini kayak gimana sih Mbak? Dewarna ini kira-kira sudah 8 tahun yang lalu. Jadi awalnya Dewarna bukan langsung usaha sepatu nih, enggak ya. Jadi awalnya itu owner kami Bapak Dani Anwar itu asalnya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Awalnya itu jualan kain batik khas Kalimantan Dayak, atau yang sekarang sih kalau di produksi kami yang paling best seller itu adalah sepatu Dayak. Nah, itu sepatu khas dari Kalimantan kainnya ya. Nah, lalu melihat potensi ini, lalu Pak Dani menjual lewat online atau Twitter, karena dulu kan lagi hype banget ya Twitter. Nah, singkat ceritanya ada konsumen dari Thailand melakukan order sepatu sejumlah berkodi-kodi lah, banyak banget itu jumlahnya. Akhirnya Pak Dani pikir kalau di Kalimantan nggak bisa nih order bikin sepatu gini, carilah produsen sepatu di Bogor di mana nih yang bisa bikin sepatu. Ketemulah Bogor, akhirnya nekat. Jadi modalnya awalnya nekat ya. Bapak Dani nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Hanya bermodal networking aja, networking teman bisnisnya ada yang di Bogor, oke lah dia pergi ke Bogor. Sampai di Bogor, bikin sepatu itulah, sampai yang berkodi-kodi dikirim ke Thailand. Nah, karena ngeliat kalau ada potensi nih ternyata gitu kan, dicobalah jualan online sepatunya 1 pasang, 2 pasang, akhirnya oh ternyata bagus nih jualannya, terus-terusan sampai ada orang yang mau ikut jualin. Namanya reseller. Nah, dari sanalah mulai langsung undang reseller, invite reseller lagi, rekrut makin banyak sampai sekarang udah 8 tahun ada sekitar 3.000 reseller. Ya, sekitar segitu itu. Jadi memang bukan perjalanan yang singkat juga 8 tahun ini, terlebih kemarin 2 tahun pandemi ya. Iya. Jadi benar-benar ada dampaknya gitu ya. Sebagai usaha UMKM yang benar-benar lokal banget nih gitu kan, menggunakan produsen pekerja lokal, terus juga menggunakan bahan baku lokal, tentunya juga nggak mudah dalam pendistribusiannya. Seperti itu sih perjalanan bisnis kami selama 8 tahun ini kurang lebih. Perjuangan banget ya sampai Itu. sekarang Dewarna gitu. Kalau boleh tahu awal dari Dewarna tuh apa? Jadi brand sendiri atau ada pemilihan historinya sebelumnya gitu menjadi nama Dewarna yang dipilih? Warna itu sebenarnya singkatan, warna itu warisan Nusantara. Jadi pakai de TH itu ya kayak supaya unik aja. Oh, Dewarna gitu kan. Jadi Dewarna, terus di bawahnya ada Indonesia supaya ini ciri khas loh, Dewarna dari Indonesia. Jadi memang kalau di kardus kami itu ada tulisannya juga dari produsen Indonesia dan bahan baku lokal untuk Indonesia juga. Jadi memang kita itu benar-benar ingin orang-orang Indonesia itu tahu kalau ini loh produk lokal, ngapain sih pakai produk impor atau produk orang lain kalau negeri kita juga punya. Apalagi dengan memakai Dewarna dengan kain batik yang khasnya ini, kita ikut serta melestarikan budaya Indonesia gitu. Berarti pemilihan batik itu karena biar cita rasa Indonesia gitu ya. Betul. Jadi Indonesia lebih ke gitu. Ya lebih membawa budaya-budaya Indonesianya yang tentunya itu otentik kan. Lebih batik itu kan otentik banget nih Indonesia gitu. Dan terlebih juga kita pernah ikutan ajang-ajang di nasional, Kemenpora, Blibli, Mandiri, banyak juga. Dan alhamdulillahnya juara 1 di Kemenpora, terus juga sebelumnya di juara kreatif juga gitu, nominasi seperti itu. Untuk segmentasi pasar di Dewarna sendiri berdasarkan apa? Apakah mengelompokkan berdasarkan kebutuhan atau lifestyle atau karakteristik daerah tempat tinggal si calon customer itu? Sebenarnya kalau karakteristik tuh lebih ke arah ke usia sih kalau kita. Jadi usia sama gender. Karena kita kan produk wanita ya, pasti yang beli tuh cewek. Terus lebih ke usianya nih. Usia produktif dari usia 23 tahun sampai usia menjelang dewasa ya. Sampai usianya tuh kira-kira 40 tahunan. Karena kan kita unik banget nih batik nih. Rata-rata orang yang suka batik kan orang-orang yang memang bukan Gen Z kan pasti
gen-gen yang sebelumnya lagi kan. Nah itu dia, jadi kita pangsa pasar kita itu para ibu-ibu biasanya, makanya reseller kita ini banyak ibu-ibu gitu, jadi lebih ke arah sana sih kalau untuk pangsa pasar sendiri. Sama ada pertanyaan tambahan sih. Pernah nggak sih ada komplain yang masuk? Karena kan ini kan unik juga ya, sepatu dikombinasikan sama batik. Pernah ada komplain nggak kalau misalkan batiknya itu kayak cepat luntur, kalau nggak kain si batiknya itu cepat robeknya gitu? Oh sering lah, karena kan kain batik itu bukan kain yang stretch untuk produk di sepatu kan, bukan khususnya gitu kan. Kalau misalnya sepatu kan biasanya pakai kulit sintetis atau bahan-bahan khusus, makanya sekarang nih kita bikin inovasi di tahun 2022. Jadi ini printing, ini owner kita sendiri yang desain. Jadi owner kita yang ngegambar. Jadi owner kita yang gambar batiknya, ini di print. Nah ini batik yang di print. Nah inilah jadi inovasi kita, karena kain batik itu banyak komplainnya. Jadi sepatunya masih awet, soalnya masih awet. Kan dipadukan sama kulit sintetis kan. Kulit sintetisnya masih awet, kain batiknya udah blewer gitu kan segala macem. Oh akhirnya udah deh stop kita beli kain-kain batik. Kan kayak di sini nih banyak banget kain batik, ya itu karena itu tadi kita kan produksinya kayak gini. Nah sekarang kita ubah cara kita gitu kan, karena dalam kita buka usaha tuh nggak bisa kita tanpa inovasi gitu kan. Jadi segala komplain yang masuk, insight yang masuk, oke, kita coba pikirin, kita langsung coba cari goalsnya gimana. Ketemulah ini kita ngeprint. Jadi sebelumnya kita gambar dulu nih, ini didesain langsung sama Pak Dani, lalu dirapihkan lagi sama desainer. Jadi 2 kali kerja sebenarnya. Terus baru deh kita masuk ke percetakan, di print, baru kita ke perajin seperti itu. Selain sepatu ada nggak nih Mbak ke depannya gitu, atau memproduksi tas atau yang lainnya? Sebetulnya kami sih sudah merambah ke semuanya ya. Udah ada blazer, udah ada sepatu, udah ada tas, udah ada dompet juga. Cuman kan terkendalanya di sini adalah pekerja di sini, khususnya di Ciapus ini sendiri, bahwa pekerjanya memiliki keahlian atau skill yang terbatas. Jadi kan nggak semua keahlian tukang itu bisa sepatu, bisa tas juga, nggak kan? Jadi biasanya tuh kota-kota tertentu, daerah-daerah tertentu tuh memiliki kualifikasi tertentu. Jadi misalnya di daerah Ciapus, oh ini pekerjanya pada bisanya sepatu aja, kalau mau tas ke Ciampea paling. Nah kita memang bagian-bagiannya betul. Jadi kalau kita produksi sepatu, produksi sendal, kletu segala macam kita di sini di Ciapus. Tapi kalau misalnya buat produksi tasnya itu biasanya kita ke Ciampea. Cuma sekarang kita lagi jeda sejenak nih, karena kan lumayan ya Ciapus ke Ciampea, apalagi kerjaan produsen itu nggak bisa nih kalau kita nggak ngontrol tiap hari. Karena itu bikin PR sih. Jadi kalau sekarang ini kita harus kontrol tiap hari kan. Kalau kita kerja kayak gini kan enak nih, satu daerah sama kita domisilinya di sini juga, kita bisa controlling tiap hari juga gitu. Kan selama ini pandemi ya, kata Mbak juga selama 2 tahun belakang ini lumayan ya, semua bidang kayaknya kerasa juga kalau efek dari pandemi ini. Mungkin promosinya gimana ya Mbak kalau dari situ? Ada kendala apa gimana? Iya, kendala pasti ada ya. Jadi selama 2 tahun ini saya kebetulan masuk itu di bulan Juni pas awal banget pandemi. Saya itu jadi HR business partner. Jadi memang saya sedikit kaget karena saya awalnya tuh dari properti terus ke retail. Bukan cuman di dunia retail aja yang kena, properti juga kena. Dan semua jenis bisnis itu kena saat kita pandemi kecuali satu, bisnis kesehatan. Iya, karena kalau bisnis kesehatan lagi laris-larisnya kan. Nah, kalau di pandemi ini tentu aja kita udah coba banyak hal. Jadi awal mula saya coba, karena kenapa di warna ini dampaknya kena imbasnya jauh banget. Dulu omset kita tuh bisa 500 juta 1 bulan. Itu sebulan. 500 juta sebulan. Sekarang, Diana boleh tanya lah. Sekarang 80 juta. Sedangkan operasional pabrik itu 100 juta. Jadi seringnya nombok selama 2 tahun Jadi itu. minus Minus terus. Dan pekerja tuh ada 50 karyawan dulu. Saya sama Pak Dani itu bersikukuh kalau kita nggak mau nge-cut karyawan. Akhirnya selama berlangsungnya pandemi itu kita coba rolling. Kerjaannya disip-sipan. Masuk libur karyawan seperti itu. Terus kita dari strategi marketingnya kita coba nih, misalnya ada bundling, buy one get one, semuanya kita coba. Oh coba deh ini pakai influencer, coba ini deh ini. Semuanya udah kita coba. Tapi gimana? Kalau ekonominya itu
lagi nggak stabil gitu. Orang nggak punya uang istilahnya. Iya. Orang nggak punya uang, mendingan beli fashion atau beli makan. Iya, Ya, memang. mendingan makan kan. Jadi itu sebenarnya. Apalagi kita ini dominasinya reseller, yang resellernya itu jualannya itu kayak guru sekolah online. Iya. Jadi kan nggak ada bisnis perputaran ekonomi di sana gitu kan. Jadi memang dampaknya drastis banget. Jadi ya memang kita uji coba terus nih, sampai sekarang uji coba, sampai akhirnya di titik udah habis semuanya. Udah, saya sama Pak Dani udah bilang, saya nggak bisa lagi buat nerusin dengan 50 karyawan. Jadi terpaksa dengan berdarah-darah, dengan menangis-nangis ya mengkat karyawan. Bukannya berarti saya tega atau gimana, tapi ya itulah, kalau kita tetap bertahan dengan kondisi seperti ini kan sakit ke semuanya. Karyawan juga kan pendapatannya juga nggak seberapa kalau disip-sipin kayak gitu. Apalagi ke sayanya, ke perusahaannya juga kurang juga kan, dapat income omsetnya juga. Jadi yang sekarang ini strategi marketingnya lebih digencarkan di launching produk. Awalnya nih The Warna nih, kita sekali bikin satu produk gitu kan, kita bikin berkode-kode itu selalu habis. Sekarang kalau mau habisin satu kode itu susah setengah mati. Ya memang ekonominya nggak stabil gitu kan, karena banyak juga yang dirumahkan, ya kan. Pendapatan orang juga dikurangi oleh perusahaannya karena tidak ada tatap muka ke kantor kan. Jadi ya udah, sekarang kita ubah semuanya sistemnya. Jadi strategi marketing kita sekarang ini adalah kita bikin launching hampir setiap hari, kita launching produk baru. Tapi semuanya beda-beda, ada sendal, ada sepatu, ada setiap hari kita launching beda-beda. Tapi satu produknya itu nggak nyampe, biasanya nggak nyampe berkode-kode. Kita cuma satu kode, jadi satu size 36 cuman 2 pasang, 3 pasang gitu kan. Ya lumayan juga lah kayak gitu kan. Terus kita bikin promo launching kita bikin gratis ongkir. Terus kemarin tuh sempat bingung, galau segala macem. Akhirnya saya promo launching seperti itu dengan free ongkir. Nah alhamdulillah nendang gitu. Banyak coba-coba sih, jadi Harus berani ya, meskipun di banyak kendala kayak gini, harus take a risk gitu ya. Iya betul. Jadi nggak ada yang sesuatu yang pasti di dalam dunia marketing sih. Jadi kita udah coba banyak hal, sampai kemarin saya akhirnya oke, coba deh kita cari micro influencer yang free endorse gitu. Saya cari, saya endorse ke banyak micro influencer gitu. Ya ternyata memang nendang gitu. Jadi memang terkadang dalam dunia marketing itu banyak hal yang nggak pasti, dan dalam buku itu kita udah banyak baca buku gitu kan, Facebook Ads segala macem. Ternyata kita ada keluar lagi nih baru nih, TikTok Ads. Iya. Kan nggak ada nih ya. Nah, ya itu Itu sekarang baru lagi terus. Sekarang juga kita menggunakan TikTok juga gitu sebagai media iklan kita. Jadi intinya dalam marketing itu adalah kita selalu up to date dan mengikuti zaman sih. Jadi sekarang apa nih? Oke, langsung gitu aja sih. Sebenarnya nggak ada yang pasti soalnya. Jadi di marketing itu tidak ada sesuatu hal yang pasti yang bisa kita taker nih. Oh ini bakal goal, oh ini bakal oke nih gitu. Nggak ada sih gitu. Kalau boleh tahu, bisa nggak Mbak dikasih tips biar mentalnya kuat gitu buat teman-teman yang mau ngebangun bisnis gitu, biar tetap stay di situasi apapun kayak pandemi ini? Kenali bisnisnya sih. Jadi bisnisnya tuh mau apa. Terus kita udah tahu nih plan kita nih jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Kalau kita udah tahu nih jangka pendek kita mau dapet ini, mau perusahaan kita mau sampai ke titik ini, jangka menengahnya mau seperti ini, orderannya mau segini banyak, kita tetapin target gitu. Karena saya tuh sama Pak Dani punya to-do list sih. Yang paling penting sebagai pengusaha itu kita harus punya to-do list sama targeting yang jelas gitu. Jadi jangan sampai kita targetnya muluk-muluk ya. Saya mau Samar nih, gitu ya. iya misalnya yang lagi rame gitu kan, saya mau The Warna jadi tampil di Paris Fashion Week gitu kan. Iya. Nah itu terlalu muluk ya, jadi terlalu besar, tapi kita nggak tahu nih cara kesananya gimana. Ya coba aja dari yang kecil, ada pembeli dari luar negeri gitu kan. Iya, benar. Jadi kayak Step jangan by step ya, step Mbak. by step. Jadi jangan selalu kita mikir mimpi terlalu besar sampai lupa nih step by stepnya kesana, yang ada nanti kita stres atau depresi atau bisnis kita stuck gitu-gitu aja. Semua banyakin ngopi sih, terutama. Tapi ngopinya jangan sendirian, Iya. tapi ngopi sama pengusaha lain. Jadi kan kita ngebangun Sambil- networking. iya, benar, relasi ya Mbak. Karena memang dari pandemi ini pun juga saya banyak keluar tuh ketemu pengusaha lain, maksudnya yang beda usaha ya. Jadi
tahu loh kendalanya mereka apa, terus gimana tips dan trik mereka gitu. Jadi lebih kurang kita tahu oh seperti ini. Jadi TikTok pun juga saya belajar dari usaha-usaha yang lain gitu. Gitu sih sekarang yang lagi kita coba gencarin nih, apa yang lagi hype lagi nih kita ikutin. Oke TikTok, oke kita mau pakai influencer TikTok, oke gitu. Coba aja semuanya gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi Mbak ya. Amin. Di zaman pandemi mudah cepat semua beres. Amin. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Makasih ya Mbak, Iya, udah sama-sama. nyempetin waktu. Iya. Maaf ngerepotin juga. Iya. Santai. Terima kasih buat yang sudah menyimak hari ini. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.